Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan, ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati meyakini seluruh nikmat Allah taala, meyakini seluruh apa yang ada pada kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah taala untuk taat kepadanya. Walhamdulillah, kita memang harus lebih banyak lagi bersyukur. Terlebih lagi pada hari ini, pada Idul Fitri, hari bahagianya kaum muslimin yang menunaikan siam Ramadan. Karena memang sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Idul Fitri ini kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia saat berbukanya, baik pada tiap-tiap hari bulan Ramadan saat masuk maghrib, apalagi tak kala Idul Fitri kembali berbuka di tanggal 1 Syawal ini. Hari bahagianya orang-orang yang berpuasa. Dan kebahagiaan yang kedua tak kala nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan orang yang berpuasa pada tanggal 1 Syawal ini karena dia telah menunaikan siamnya selama 1 bulan full. Berbahagia menjadi hamba yang bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di negeri kita, walhamdulillah, dengan rasa aman, nyaman, tentram. Meskipun ada sedikit pembatasan dalam beberapa hal karena masih pandemi, namun tak kala kita melihat kepada kaum muslimin di negeri lain, misalnya yang lagi ramai diberitakan, kaum muslimin di negeri Palestina yang menghadapi kezaliman dari orang-orang Yahud, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentunya juga mendoakan agar kaum muslimin di sana ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan hati dan mental untuk senantiasa istiqamah di atas agama Islam walaupun menghadapi kezaliman dari orang Yahudi. Dan semoga Allah taala menghancurkan orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tak kala memerintahkan kita berpuasa, di akhirnya mengingatkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Allah taala mengingatkan pada
Ayat yang lain, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah menerima amalan-amalan soleh itu dari orang-orang yang bertakwa. Dari sinilah tentunya semua kita kala masuk Idul Fitri saling mendoakan, berjumpa satu dengan yang lainnya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, sebagai bentuk bahagianya menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kebahagiaan itu kita susul dengan doa, semoga Allah Ta'ala menerima dari kami dan dari kalian, dari kita semuanya, amal-amal soleh kita. Ini pertanda bahwa kita ingin dan berusaha terus agar menjadi orang yang bertakwa, diterima amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan harapan Allah menerimanya dan kemudian membalasnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang tidak ingin tatkala dia melakukan suatu perbuatan kemudian mendapatkan hasilnya, memetik hasilnya, semuanya dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Tentunya di sini seorang muslim yang berakal harus menjaga amalan-amalan yang sudah dia tunaikan dengan landasan takwa untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dia jaga. Dijaga dari sisi kesinambungannya amalan yang kita tunaikan. Bukan hanya ketakwaan di bulan Ramadan, berlanjut terus sampai bulan-bulan berikutnya, sampai umur kita terus menerus sampai dengan berakhirnya hidup kita. Karena itulah untuk bisa istiqomah terus menerus beramal dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua orang tidak tahu sampai kapan dia harus beramal karena tidak tahu ajalnya. Maka dibutuhkan komitmen, konsisten. Makanya diberi tips oleh Rasulullah SAW agar seorang mampu terus menerus melakukan amal soleh, maka jangan ngoyo dalam melakukan suatu kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qallah. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling kontinu, terus menerus, meskipun sedikit. Sedikit di sini bukan sedikit dalam arti meremehkan, tapi sedikit dari sisi kualitasnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit namun dalam ajaran sunnah Rasulullah SAW itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh, ngoyo, banyak sekali dalam beramal, namun ternyata dalam kebid'ahan. Tidak dicontohkan, tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Disinilah kita kemudian diuji bagaimana keadaan kita setelah berakhirnya bulan Ramadan. Apakah dia kontinu atau tidak? Di bulan Ramadan, Masya Allah, kaum muslimin semangat. Salat berjamaah bukan hanya fardunya, salat qiyamul lailnya pun berjamaah. Meskinya tak kala masuk bulan berikutnya, bulan Syawal dan seterusnya nanti, jamaah salat 5 waktunya lebih kontinu lagi tentunya. Yang tidak wajib saja dia tunaikan di saat bulan Ramadan, apalagi yang wajib untuk berjamaah 5 waktunya. Sedekahnya, baca Qur'annya, zikirnya, itu di bulan Ramadan Masya Allah harusnya berlangsung terus, kontinu, walaupun kadangkala kuantitasnya sedikit menurun.
tapi kontinu tetap harus tertunaikan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu kita harus mewaspadai ada hal-hal yang harus kita cermati. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang kita mengira sudah mendapatkan pahala banyak. Jangan sampai kita menyangka bahwa kita akan memetik hasil ibadah kita, ternyata kita melakukan hal-hal yang merontokkan buah dari amalan kita sendiri. Perlu diketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak kala seorang sudah menabung amal soleh yang begitu banyak di bulan Ramadan, banyak melakukan ketaatan-ketaatan yang pahalanya tinggi, harus dijaga. Di samping dijaga kontinunya, juga dijaga dari sisi jangan sampai rontok di tengah jalan hingga dia ternyata tidak mendapatkan hasilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu tentang pengertian orang bangkrut? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang bangkrut menurut kita itulah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, tidak memiliki urusan-urusan dunia, bangkrut. Kalau istilah kita seringkali disebut bangkrut tak kala dia pernah jaya kemudian turun ekonominya, tidak memiliki apa-apa lagi. Kata Rasulullah SAW, "Innal muflisa min ummati," orang bangkrut dari umatku itu adalah ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin, dia datang membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan pahala-pahala amalan lainnya. Disebutkan oleh Nabi SAW 3 contoh. Pahala baca Al-Qur'annya, pahala zikirnya, pahala sodakohnya, pahala ini dan itu dan seterusnya. Namun di sisi lain ternyata wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia juga ternyata di saat di dunia mencela orang ini, menuduh orang yang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang kaum muslimin, dan juga memukul orang ini, banyak menzalimi manusia dengan lisannya, dengan kegiatan ekonominya, dengan tangannya, kezalimannya. Orang kelihatannya pahala ibadahnya banyak, namun di sisi lain ternyata dia banyak berbuat zalim kepada kaum muslimin. Maka diceritakan persidangannya oleh Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang dizalimi di dunia nanti akan menggugat di akhirat. Akhirnya orang yang banyak pahalanya namun banyak melanggar terhadap kehormatan kaum muslimin dengan lisannya atau melanggar ekonomi kaum muslimin lainnya dengan tindakan-tindakan jahatnya, maka dia akan digugat, dituntut. Maka Allah Ta'ala mengambilkan pahala orang tadi diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Satu orang diselesaikan, diambilkan pahalanya, datang yang lain, diselesaikan lagi dengan diberikan pahalanya lagi, sampai habis. Kalau banyak yang dizalimi, fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaih, bila sudah habis pahalanya sementara belum selesai problem dia yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Ternyata masih ada orang yang menuntut lagi, pahalanya sudah habis. Maka orang yang menuntut, yang menggugat tadi, dia punya dosa, diberikan kepadanya, akhirnya sampai dia masuk neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Ini yang kadangkala tidak disadari oleh kita. Seorang kadang-kadang menganggap takwa itu tak kalah lagi dia banyak sholat, yang wajib maupun yang sunnah. Takwa itu kalau orang rajin berpuasa, yang wajib maupun yang sunnah. Takwa itu orang yang rajin zakat, bersedekah, infak, wakaf dan lainnya. Itu bagian daripada takwa, betul. Tapi takwa juga yang kaitannya dengan manusia. Tak kala dia sebagai orang yang bertakwa, harusnya juga menjadi orang yang paling baik kepada manusia. Paling baik minimalnya adalah tidak menzolimi orang lain. Dan yang lebih maksimal tak kala dia berbuat baik kepada orang lain. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan pahala-pahala ibadah kita. Jangan sampai kita terpedaya dengan banyaknya amal soleh kita. Sementara kita ternyata tidak bisa ngontrol lisan kita kepada saudara kita kaum muslimin. Atau kalau dalam rumah tangga seorang suami tidak bisa ngontrol lisannya kepada istrinya. Istri tidak bisa ngontrol lisannya kepada suaminya. Orang tua tidak bisa ngontrol lisannya kepada anak-anaknya. Anak-anak tidak bisa ngontrol lisannya kepada orang tuanya dan seterusnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang lain, beliau mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma." Barang siapa yang pernah menzalimi kepada saudaranya, baik pada kehormatannya ataupun lainnya, maka minta halallah kepadanya. Kalau kaitannya harta, kembalikan yang pernah ia zalimi. Hari ini saat masih di dunia, qabla an la yakuna dinanun wala dirhamun, sebelum tidak lagi bermanfaat, sebelum datang hari di mana lagi tidak bermanfaat yang namanya mata uang, apapun, dinar, dirham ataupun yang lainnya. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Nanti pada hari itu, bila orang memiliki amal soleh, diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanat, jika tidak memiliki kebaikan lagi, ukhidha min sayyiati sahibih, diambil dosa orang-orang yang pernah dizaliminya, fa humila alaihi, dan ditimpakan kepadanya. Hadis sahih Imam Bukhari. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka memang ada budaya di negeri kita di bulan atau di Idul Fitri ini, tanggal 1 Syawal, saling meminta maaf. Melihat konteks hadis ini, sebetulnya tidak perlu nunggu tanggal 1 Syawal. Tak kala dia berbuat zalim kepada saudaranya, segera minta halal kepada yang bersangkutan. Kalau kaitannya harta, bagaimana minta halalnya? Tergantung yang bersangkutan. Kalau dihalalkan, sudah nggak apa-apa. Saya relakan, saya ikhlaskan yang sudah engkau ambil. Kalau tidak dia ikhlaskan, ya harus dikembalikan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kadang mungkin untuk minta langsung, minta maaf agak sungkan. Nantilah nunggu Idul Fitri. Kalau diberi umur, walhamdulillah. Dikhawatirkan tidak sampai umurnya masuk Idul Fitri, maka segeralah minta maaf. Namun di pekan atau di hari Idul Fitri ini, kalau yang kemarin-kemarin belum sempat minta maaf, sampaikan bentuk salahnya. Jangan sebagai bentuk formalitas saja. Ya, ritual yang kadang-kadang basa-basi. Kalau memang dia punya salah, sampaikan langsung. Salah saya begini, kezaliman saya begini, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula waspadai amalan-amalan yang kadangkala tanpa sadar dia kelihatannya telah banyak beramal, digugurkan oleh dia sendiri. Di samping ada yang namanya asyirkul asghar dan asyirkul akbar, jelas menggugurkan amalan. Bahkan kalau syirkul akbar bisa menggugurkan keimanan seorang dan menghabiskan seluruh apa yang pernah diperbuatnya, ada satu lagi yang kadang
disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Yaitu apa yang Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang yang beriman, bukan orang awam yang tidak kenal iman, apalagi orang kafir. Orang beriman identik selalu diiringi dengan ilmu. Tak kala Allah Ta'ala mengangkat derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Manusia yang diangkat derajatnya itu karena imannya dan karena ilmunya. Dikatakan orang beriman dengan benar kalau dia memiliki ilmu. Tidak mungkin keimanan dia bangun di atas kebodohan. Makanya kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, tentunya yang dia sadar dengan keimanannya menggunakan ilmunya, diingatkan oleh Allah Ta'ala, janganlah kalian batilkan, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti orang yang pernah diberi sedekah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang seperti ini seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia. Pahala orang yang bersedekah tidak langsung diberikan, dilihat keikhlasannya. Apalagi yang kaitannya dengan pahala nanti di akhirat. Banyak faktornya, apakah akan diberikan kepada yang bersangkutan atau tidak. Dari sisi keikhlasannya. Kalau saat memberikan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata 10 tahun kemudian orang yang pernah dia bantu ekonominya diberi sedekah, malah justru menyakitinya, menyebalkan. Akhirnya terungkap, kamu ini enggak tahu diri, dulu 10 tahun yang lalu aku bantu kamu, aku sedekah kepada kamu, hingga kamu bangkit ekonominya. Sekarang setelah kamu sukses, kamu nyepelekan saya, kamu nyakiti saya. Kelihatannya membela diri, menasihati. Ternyata sisi lain orang ini mengungkit sedekahnya, merugikan diri sendiri. Tanpa sadar kadangkala orang yang dizolimi terjatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Makanya orang yang dizolimi dianjurkan untuk bersabar. Sabar itu menjaga lisannya, menjaga anggota badannya dari tindakan-tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali al-mannu wal adha ini mengungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah, tak kala memang orang tersebut membuat jengkel kita, menyakiti kita, membuat kita dongkol, akhirnya keluar seperti itu. Kamu nggak tahu diuntung, sudah saya bantu malah mentung. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedekah kita pada Id, pada bulan Ramadan luar biasa. Apakah dalam bentuk pemberian takjil, pemberian makan untuk berbuka, untuk sahur, untuk pembangunan, untuk ini dan itu, ini harus dijaga. Jangan sampai keluar dari lisan kita yang bisa menggugurkan nilai sedekah kita sendiri. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu juga sedekah-sedekah yang lain, karena sedekah bukan hanya berupa harta. Kadang ada orang mengatakan, kamu saya perlakukan ramah, kamu malah kurang ajar. Ini mengungkit sedekah dia yang berupa senyum. Ramahnya dia ungkit. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala menggambarkan orang yang seperti ini seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alai turab. Perumpamaannya seperti batu yang licin, saking halusnya. 'Alai turab, padanya ada tanah. Fa asabahu wabil, lalu ada hujan menimpanya. Fatarakahu solda, maka akhirnya batu itu tidak membekas apapun padanya, tanah itu hilang semua, bersih. La yaqdiruna ala syai', mereka tidak mampu menahan amal solehnya.
mimma kasabu, dari apa yang pernah mereka berbuat. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tak kala orang sudah diberi kekuatan untuk beramal soleh, maka mintalah kepada Allah Ta'ala kekuatan untuk menjaganya. Menjaganya istiqamah terus menerus sampai dengan husnul khatimah, sampai penutup kehidupan kita. Dan meminta juga untuk dijaganya amal soleh dari hal-hal yang menggugurkannya seperti ini, agar kelak kita bisa menjumpainya, menikmatinya pada hari kiamat di akhirat kelak. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah khutbah yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wahmi hawzat ad-din waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa ayyidhum fi muwajahati a'da'il Islam wal muslimin. Allahumma rfa' 'anna al-ghalaa'a wal waba'a war-rima waz-zina waz-zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha wa an sa'iri biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.